Seperti biasa ya, yang baru pertama hadir, eh, niatkan zikir pagi ini adalah hadiah untuk diri kita. Kita memberikan hadiah eh, berupa zikir, karena zikir itu adalah makanan ya. Insya Allah siang ini saya mengisi di dua tempat ya, di Masjid Baitul Salam dan di rumah Bunda Ayat Berkah, Bunda Nur Hayati Ayat. Nah, insya Allah nanti semoga saya bisa membuat rekaman di Facebook ya. Silahkan teman-teman menyimak materinya tentang pendalaman landasan magnet rezeki ya. Mengapa kita belum diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat sekali ya. Eh, di Indonesia ini teman-teman ya, pembukaan dulu ya. Indonesia ini teman-teman katanya pendidikannya banyak dikritik ya kan. Katanya pendidikan di Indonesia ini mau diarahkan kemana? Katanya pendidikan di Indonesia ini tidak pro kepada orang miskin. Ya. Pembangunan di Indonesia juga tidak pro kepada orang miskin. Padahal di Al-Quran ini menjadi perisai nih teman. Perisai siapa? Perisai kita sama-sama. Ya, karena di Islam itu kita tidak hanya mengenal fardu ain, tapi kita juga mengenal fardu kifayah. Ya. Jadi ketika suatu sistem pemerintahan itu belum baik, salah siapa? Salah saya. Tidak hanya salah pemerintah, salah saya. Ya, kita karena kenapa? Karena kita bisa jadi kita ini masih banyak perisai lah ya. Gitu. Makanya penting banget untuk menurunkan garis kebenaran terus menerus. Turunkan terus garis kebenaran kita, turunkan lagi, turunkan lagi. Ya, dengan begitu, dengan kita menurunkan garis kebenaran, semoga Allah ridho kepada kita. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pokoknya Allah itu menjadi wakil dari orang-orang beriman. Gitu. Dengan cara, gimana caranya? Kita bekerja untuk kita. Bagaimana caranya? Allah supaya benar-benar menjadi wakilnya kita. Ya, dengan cara kita menurunkan garis kebenaran, Bunda. Perbanyak istighfar gitu ya. Kalau bertemu dengan kondisi yang tidak nyaman, apapun itu adalah salah saya ya. Bukan salah siapapun, bukan salah pemerintah, bukan salah siapapun, salah saya. Udah, itu adalah cara paling cepat ya. Semoga Allah menolong kita ya. Nah, eh, apa namanya? Apa nama? Tadi berbicara mengenai pendidikan. Nah, singkat cerita, ya, para pakar pendidikan ini di akhir zaman ini bercerita bahwa ternyata, oh, suara saya muncul kan? Ternyata eh, pendidikan di Indonesia itu lebih fokus kepada skill set, bukan mindset. Apa yang membedakan? Skill set itu adalah, jadi pendidikan Indonesia itu dibangun itu adalah untuk mengisi industrialisasi industri. Jadi kita itu dididik untuk menjadi robot, ya, untuk menjadi robot, untuk mengisi industri. Nah, harusnya nggak apa-apa kita dididik menjadi robot, tapi robotnya Allah, ya. Nggak apa-apa kita dididik untuk mengisi industri, tapi industrinya Allah, perusahaannya Allah. Enak ya kalau kayak gitu ya Bunda. Nah, Alhamdulillah kita bertemu dengan magnet rizki, suatu ilmu akhir zaman ya, ilmu dari Allah yang mengajarkan kita untuk kembali kepada Al-Quran. Supaya Al-Quran itu dipraktekkan. Jangan cuma dibaca, jangan cuma dinyanyikan. Dibaca itu sudah bagus ya, tapi lebih bagus lagi itu untuk ditadaburi ya, dipraktekkan. Nah, Alhamdulillah jurus-jurus magnet rizki diramu oleh Ustadz Nasrullah ya. Semoga Allah jaga selalu beliau dalam kesehatan, sehat walafiat dan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga seluruh para CTMR ya, dan
seluruh para pengamal magnet rizki Allah selalu jaga ya. Semoga Allah semakin ridho kepada kita semuanya ya. Dan ini kita melakukan zikir pagi itu adalah salah satu jurus dari magnet rizki. Oh, double ya suaranya. Sebentar. Tapi saya sudah di mute tuh yang ini. Saya pakai HP juga ya untuk mengontrol apakah saya udah benar. Jadi saya juga jadi peserta nih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai ya dengan niat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah makin sayang kepada kita ya. Kita luruskan niat kita ya untuk menjemput ilmunya Allah ya. Untuk menjemput rizki-rizki dari Allah, untuk menjemput ketenangan dari Allah, untuk menjemput kebahagiaan dari Allah, untuk menjemput hikmah semuanya dari Allah, untuk menjemput supaya kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk sesama. Yuk, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk seluruh umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'u minhum wal anwar. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Suara saya kedengaran nggak? Oh, suara saya terdengar nggak, Bun? Terdengar kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kenapa ayat-ayat ini sering kita ulang? Berarti penting ya. Nanti di salah satu materi yang akan kita bahas nanti di siang ini. Simak di Amazing Quantum ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, ini yang saya sebut ya, teman-teman. Kita turunkan garis kebenaran serendah-rendahnya supaya Allah menjadi wali buat kita ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi, ya Allah, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa bedanya, teman-teman? Wa'fu anna, beri kami maaf. Waghfir lana, ampuni kami, ya. Warhamna, rahmati kami. Jadi penting ya, kita tadi 3 kali. Kalau wa'fu anna, dosa kita itu adalah dihapus. Benar-benar nggak ada bekasnya, teman-teman. Nanti di omil akhir itu nggak ada bekasnya. Itu ya. Dan ini, wa'fu anna ini adalah rezeki yang paling tinggi. Ya. Rezeki yang paling tinggi, rezeki yang paling rendah itu makanan. Makanan. Apa yang kita makan itu adalah rezeki yang paling rendah, teman-teman. Ya. Karena Allah memberikan itu tanpa syarat. Ya. Nah, makanya saya senang sekali. Ya, kan? Jangan meminjam amanah, jangan pernah meminjam uang untuk makan. Tahan, teman-teman. Ya. Kita punya fasilitas banyak seperti zikir, ya. Zikir itu adalah makanan akhir zaman, teman-teman. Ya. Siapa nih ya yang suaranya bocor? Jadi kita ini di akhir zaman suruh memperbanyak zikir, ya. Kalau masih ini juga puasa. Ayo kita manfaatkan puasa. Fasilitas puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa Senin Kemis masih kurang, puasa Daud, teman-teman. Ya. Yang melakukan puasa Daud ini siapa? Nabi Daud. Siapa itu Nabi Daud? Nabi Daud itu adalah raja, teman-teman. Ya. Nabi Daud ini adalah anak kecil yang melawan raja yang zalim, dan Allah angkat derajatnya. Hanya berbekal batu dan berbekal ridho dari Allah. Banyak orang yang percaya kepada Nabi Daud. Nah, ini pentingnya kita untuk menurunkan garis kebenaran terus-menerus, teman-teman. Ya. Luruskan lagi niat kita menurunkan garis kebenaran, ya. Semoga Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita, perbanyak istighfar, ya. Kadang-kadang kita itu untuk mengingat Allah itu tidak mudah, teman-teman. Akhirnya Allah memberikan kita persoalan, ya, supaya kita itu lebih banyak mengingat Allah. Karena Allah tuh senang. Kenapa Allah pengen diingat namanya sama kita? Karena Allah tuh cinta sama kita. Kita cinta nggak sama Allah? Nah, jangan sampai kita tidak cinta sama Allah. Tapi Allah juga minta bukti. Katanya cinta sama saya. Tapi kok saya jarang disebut? Gitu. Tapi kok panggilan saya tidak tepat waktu? Gitu. Makanya Allah kan hadir persoalan kepada kita. Ya. Sebetulnya untuk apa? Untuk supaya kita tuh dekat sama Allah, teman. Gitu ya. Jadi apapun kondisinya, perbanyak bersyukur, ya. Bahagia tanpa syarat. Yang paling penting itu adalah kita sudah bertemu di komunitas ini. Itu adalah yang paling penting, teman-teman. Kita bersyukur bertemu di sini, ya. Ibaratnya kita ini sedang melakukan perjalanan, ya. Perjalanan maraton atau perjalanan lomba gerak jalan. Di depan kita
itu adalah ada Rasulullah, para ulama. Ya. Kita selama ini ikut yang mana? Kita ini kemarin itu cari jalan sendiri, teman-teman. Jalan sendiri yang menurut kita benar. Waduh, garis kebenarannya tinggi banget. Menurut saya seperti ini. Menurut saya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Menurut saya kita tidak pernah menanyakan menurut Allah bagaimana. Nah, kita ini penting banget. Allahu waliyul ladzina amanu. Itu Allah mau menjadi walinya kita. Allah tuh mau ngirisin kita. Tapi dalam prakteknya kita tidak pernah melibatkan Allah, teman-teman. Kita nggak pernah bertanya kepada Allah. Menurut Allah bagaimana? Coba biasakan setiap hari apa yang kita lakukan. Tanyakan kepada Allah. Menurut Allah bagaimana? Apakah Allah ridho? Begitu ya. Nah, semoga hari ini dan seterusnya teman-teman bisa terus mempraktekkan itu ya. Kita selalu bertanya kepada Allah, menurut Allah bagaimana? Allah ridho enggak? Gitu ya. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini adalah surat Al-Ikhlas. Allah tidak mau diduakan. Ya, teman-teman. Allah tidak mau diduakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Allah egois dong, Bunda. Allah maunya di nomor satu kan, Allah nggak mau diduakan, berarti Allah egois. Sebentar ya, Bunda. Sebelum kita ngomongin egois, mohon maaf nih, saya tidak disiplin kata. Kita ini bodoh. Kalau kita masih mau menduakan Allah, kita ini bodoh. Kita lahir ke dunia karena siapa? Karena Allah. Apakah kita ini pikun? Ya, maaf ya, tidak disiplin kata. Apakah kita ini lupa? Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Kita ini lahir karena siapa? Berarti siapa yang ngurusin kita? Yang memberi nafas kita siapa? Yang memberi kita matahari siapa? Yang memberi kita baju siapa? Loh yo kok kita kok mau-maunya kita nggak mau menomorsatukan Allah. Udah jelas-jelas Allah itu adalah is the best. Kok yo mau-maunya kita masih tertipu dengan bisikan setan dan bisikan hawa nafsu yang bukan karena Allah. Berarti kita ini astagfirullah. Dan Allah nggak pengen kita ini bodoh. Allah nggak pengen kita ini dolim terhadap diri kita. Makanya Allah ingetin terus kepada kita ya melalui zikir pagi ya. Nah ini gua keajaiban ya ini ayat-ayat pendek ini Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu adalah untuk mengingatkan kita ya untuk memperbaiki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Disukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebisa mungkin ibarat ini bola, sempurnakan terus ya teman-teman ya. Sempurnakan terus tauhid kita. Sempurnakan terus kalimat la ilaha illallah sampai Allah menjemput kita. Dakhalal jannah. Allah akan janjikan surga langsung ya. Karena itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Jadi teman-teman, kita dikasih badan cuma satu, dikasih pendengaran dan penglihatan cuma satu, ya, satu pasang, ya. Ini adalah akses, ini adalah aset, ya, aset kita untuk menjemput ridha Allah, gitu ya. Dan aset kita ini jangan cuma sehat, tapi juga kita minta afiat. Semoga aset kita ini bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Ya, untuk apa? Untuk la ilaha illa anta. Untuk menyempurnakan tauhid kita. Ya. Makanya di Magnetris itu kita dahulukan itu adalah taubatholik, bukan wakaholik. Ya. Kita adalah insan taubatholik, bukan wakaholik. Ya, gitu. Emang gampang taubatholik, Bunda? Tidak mudah, teman-teman. Ya. Mempraktekkan jurus-jurus Magnet Rizki, Bunda rajin aja 40 hari berturut-turut, ikut terus zikir pagi, insya Allah selanjutnya lancar ya. Nah, jadi disarankan sekali teman-teman untuk tidak absen ya, lanjut zikir pagi ini terus menerus. Sengaja saya buat hanya 30 menit supaya terasa ringan ya, gitu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Coba Bunda Irna mungkin diatur ya itunya, seperti zoom, sepertinya zoomnya tuh ada yang perlu diatur sedikit lagi itu Bunda. Insya Allah muncul ya Bunda. Allahumma afini fi badani, semoga dimudahkan Allah ya Bunda. Allahumma afini fi sam'i. Kalau nggak nanti menyimak YouTube saya, silahkan Bunda. Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Kenapa kemarin usaha kita mungkin sama Allah belum untung? Karena usaha kita niatnya belum la ilaha illa anta gitu. Makanya dibenerin sama Allah gitu. Atau sumber penghasilan kita ada dari ribanya. Allah nggak suka riba, teman-teman. Allah suka jual beli, tapi Allah tidak suka riba, gitu ya. Dan ini la ilaha illa anta ini kita ingin badan kita itu sehat walafiat ya, dari mata kita, dari pendengaran kita ya, supaya kita terbebas dari kufur dan fakir. Kufurnya itu adalah kufur nikmat. Kufurnya itu adalah kufur nikmat, fakirnya itu adalah fakir ilmu. Ya, jadi ini berkaitan.
antara kufur dan fakir ini sangat-sangat berkaitan, ya. Jangan sampai kita punya penyakit yang namanya, maaf ya tidak tepat, tidak disiplin kata, namanya kufur nikmat dan fakir ilmu. Ini adalah penyakit, ya. Sengaja saya sebutkan penyakit karena banyak orang yang tidak sadar, teman-teman, bahwa ada penyakit yang berbahaya, namanya adalah kufur nikmat dan fakir ilmu, ya. Dan ini bisa menciptakan fitnah-fitnah kubur. Wa a'udzubika min adzabil qabri, ya. Jadi supaya kita terbebas dari fitnah kubur, dari azab kubur, kita perbaiki diri kita dengan ilmu, ya. Dengan kita jangan menjadi pribadi yang fakir ilmu, kita jangan menjadi pribadi yang kufur nikmat, ya. Dan obatnya lagi la ilaha illa anta, gitu, ya. Jadi banyak sekali di sini zikir pagi ini, masya Allah, ya. Kalimatnya sudah dipilihkan oleh ulama-ulama kita. Kita enak Bunda tinggal pakai, ya. Semoga kita bisa terus konsisten komitmen melaksanakan ini. Zikir pagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma hfadni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adamatika an ughtala min tahti. Jadi kita minta sama Allah afiat tadi, ya teman-teman. Afiat itu kondisinya fit, ya. Afa minta ampun dan afiat untuk dunia kita, ya. Untuk akhirat kita. Oh, masya Allah. Jadi zikir pagi ini sudah menyelimuti dunia akhirat kita, teman-teman, ya. Nikmat, ya. Kita minta ampunan dan afiat kita untuk agama kita, ya. Untuk agama kita, ya. Kita mengaku Islam, ya, tapi kita belum sempurna menjalankan agama Islam, ya. Wa dunya ya wa ahli. Dunia itu harta, apa namanya, segala sesuatu yang terkait dengan dunia, misalnya jabatan, ya, itu. Wa ahli, dan keluarga kita. Ahli itu adalah keluarga kita. Wa mali. Kita minta semuanya, tidak hanya diri kita yang sehat walafiat, tapi dunia akhirat kita, semua yang terlibat di dalam diri kita, yang ada di hadapan kita secara logika ataupun dunia kuantum, semoga Allah jaga selalu. Masya Allah. Semoga ini salah satu doa kickback, ya. Itu untuk keturunan kita, untuk harta-harta kita, untuk semua orang yang terlibat di dalam kehidupan kita. Seperti karyawan kita mungkin, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman soleh itu adalah harta kita, teman-teman, ya. Jadi makanya kalau kita bertemu dengan teman-teman yang soleh, pegang erat, ya, jangan pernah ditinggalkan, ya. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Kita minta sama Allah, ya, supaya kita dijaga oleh Allah, ya. Dan Allah itu sebenarnya sudah mengirim penjaga sama kita. Mulai dari atas, bawah, kanan, kiri. Oh, yang sempat-sempatnya kita melakukan dosa, teman-teman, ya. Padahal Allah itu sudah kirim penjagaan ke kita. Kanan, kiri, atas, bawah. Allah kirim penjaga buat kita. Jadi kita tidak usah khawatir ketika Allah memberikan kita bungkus permen, nikmati. Wow, keren. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segalanya milik Allah. Saya milik Allah. Ya, barang siapa ketika diberikan Allah kenikmatan, ya, persoalan,
Lalu dia langsung ingat sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan memberikan kepada dia keselamatan, sholawat, salam, rahmat. Pengen nggak kita diberikan salam, rahmat sama Allah? Ya, kita berlatih terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kelanjutan dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah menurunkan garis kebenaran. Ya, itu. Alhamdulillah. Semoga kita bisa terus praktek ya teman-teman. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi rabbi kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajruhu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, ini dibaca satu nafas ya, teman-teman. Ini adalah satu kesatuan dengan dzikir sebelumnya. Kenapa? Mohon izin ya, teman-teman. Mohon izin. Masih ada orang yang kena santet atau sihir. Kenapa? Berarti tauhidnya belum total. Ya. Berarti dirinya belum berpasrah pada Allah. Kalau hati kita selalu berpasrah pada Allah, ya, santet sihir itu seperti jadi tauhid itu seperti angin topan yang akan menghancurkan segala gangguan di dalam diri kita. Gitu, ya. Jangan sampai kita ketika kita kondisi tidak nyaman, kita malah curiga kepada orang lain. Waduh, saya kok banyak kejadian tidak menyenangkan di rumah saya. Jangan-jangan ada yang nggak suka sama saya. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu ya teman-teman ya. Insan magnet rizki tidak seperti itu ya sayang. Ya, insan magnet rizki itu ketika menemukan garis kebenaran langsung ketika menemukan persoalan langsung menurunkan garis kebenaran. Astagfirullah. Saya salah, ampuni saya ya Allah. Wow, keren ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Begitu ya, gitu. Jadi jangan berpikir jelek kepada orang. Astagfirullahaladzim. Mudah nggak? Tidak mudah teman-teman. Ya, itu. Karena itu ada dalam pikiran kita ya. Semoga makanya kita terus zikir pagi, konsisten, komitmen zikir pagi ya teman-teman. Supaya ini otak kita saraf-sarafnya nih dibersihin sama Allah ya, supaya kita sehat terus-menerus ya. Nanti kalau kita tidak punya pikiran tidak baik kepada orang, insya Allah kita tuh sehat, terbebas dari segala macam penyakit. Mau stroke, mau jantung, mau diabetes, baik, semuanya menjauh. Karena kita menjadi pribadi yang selalu ridho dengan ketetapan Allah. Ya, ayo sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kelanjutannya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ridho dengan Allah menjadi Rob kita. Rob itu adalah yang ngurusin kita. Jadi kita jangan sok tahu teman-teman ya. Kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin ya. Setiap hari, setiap sholat kita bilang kayak gitu. Tapi kita masih sok tahu. Kita masih maunya semaunya kita. Kita masih maunya saya pengennya begini. Bukan Allah pengennya begitu. Ya. Jadi udahlah, serahkan aja kepada Allah. Raditu billahi robba. Serahkan semuanya pada Allah. Wabil islami dina. Islam itu adalah the way of life. Tidak hanya yang mengatur sholat, puasa, zakat. Tapi Islam itu adalah the way of life. Yang mengatur kehidupan kita dari mulai kita melek sampai merem, kemudian melek lagi. Kita sudah diatur oleh Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dunia sudah membuktikan. Mohon izin ya, Barat saat ini
dengan liberalisasinya Amerika sedang krisis SDM, teman-teman. Kejahatan makin banyak, homeless makin banyak. Homeless itu adalah orang yang nggak punya rumah. Se-homeless-homelessnya orang yang di Indonesia, mereka masih tidak memalukan lah ya. Tapi homelessnya di Amerika itu, mereka itu sambil narkoba, teman-teman. Itu ya. Ya ini adalah efek dari liberalisasi. Karena mereka tidak mau ikut aturan Allah. Semoga Allah muliakan, bahagiakan mereka ya teman-teman. Ya, semoga magnet rezeki ini menjadi rahmatan lil alamin. Kita selamatkan sebanyak mungkin umatnya Rasulullah ya, hamba Allah semuanya pengen selamat ya. Kita muliakan siapapun yang di hadapan kita, apapun bangsanya, mau agamanya, apapun agamanya, kita muliakan, bahagiakan. Apapun latar belakangnya, kita muliakan dan bahagiakan ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Islam itu adalah the way of life ya. Makanya kita ini perlu berislam secara kafah ya. Akhlak kita perlu diperbaiki dengan mempraktikkan jurus-jurus magnet rezeki. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sebentar lagi habis ya waktunya teman-teman ya. Jadi semoga kita terus ya bisa apa namanya, ada suara, tolong suara. Semoga kita bisa terus berdiri di atas muka bumi ini dengan kalimat ikhlas. Mudah nggak teman-teman? Tidak mudah ya.